Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusya Rima. Bab 12. Alergi seafood. Di dalam kamar Isabel, Eliana melihat koper berwarna merah muda miliknya sudah ada di atas tempat tidur. Di dalam koper itu sudah ada pakaian milik Isabel, juga sepatu dan tas yang sangat bagus. Semua itu Nosi siapkan untuk Eliana demi menjaga citra baik keluarga Danu. Dasar orang kaya tidak tahu diri, hanya pakaian seperti ini saja, aku tidak butuh, ucap Eliana dengan kesal. Eliana segera membalikan kopernya, menumpahkan semua barang-barang itu ke lantai. Ia tidak menyisakan barang sedikit pun di dalam kopernya. Eliana merupakan nona kedua di keluarga Louis. Sudah terbiasa hidup mewah sejak kecil, dan hidupnya tidak pernah kekurangan. Ia sama sekali tidak membutuhkan barang-barang bekas seperti ini. Jika mau, kapanpun, ia bisa membeli semua barang mewah yang jauh lebih bagus dari ini. Bukan karena ada uang $1 juta di rekeningnya, yang mana merupakan pemberian dari Alex. Tapi, karena uang di rekeningnya sangatlah banyak. Setelah kopernya kosong, Eliana segera menutupnya kembali. Dengan perlahan, ia menarik kopernya dan berjalan keluar dari kamar Isabel. Di lantai bawah, David segera berdiri ketika melihat Eliana datang dan menghampirinya. Mereka pun berpamitan pada Alex dan Nosi. "Bu, Pak, kami permisi dulu. Ada banyak pekerjaan di kantor yang harus segera diselesaikan. Jadi kami tidak bisa tinggal terlalu lama di sini." Kemudian, David menggenggam tangan Eliana, bersiap untuk pergi keluar. "Ya, pergilah. Sampaikan salamku pada ayahmu. Kapan-kapan, aku akan datang mengunjunginya," balas Alex dengan ramah. Ia pun berdiri dari duduknya. Alex melirik Eliana yang sudah membawa kopernya. Ia pun berkata pada pelayannya itu, "Belajarlah menjadi istri yang baik. Patuhlah terhadap suami dan jangan membuat suamimu kesal." "Baik." Eliana hanya mengangguk, tidak melihat ke arah Alex maupun Nosi. "Ya sudah, kami pergi dulu," pamit David seraya menarik tangan Eliana. Setelah itu, David dan Eliana keluar dari rumah tersebut. Di dalam rumah, Nosi melipat kedua tangannya di depan, menatap punggung Eliana dengan tatapan tajam. "Lihatlah pelayan itu. Sekarang dia semakin berani terhadap kita. Seenaknya memanggil ibu dan bapak pada kita. Apa dia pikir kita ini adalah ibu dan bapaknya di kampung? Enak saja." Sergah Nosi tidak terima. Begitu enak hidupnya sekarang. Punya banyak uang dari kita. Punya suami kaya dan tampan pula. Bahkan tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli pakaian, tas, dan sepatu. Pakaian dan barang-barang milik Isabel sudah dibawanya. Dasar wanita miskin tidak tahu diri. Cibir Nosi lagi, semakin tidak rela melihat pelayannya hidup enak. "Sudahlah, jika tidak ada Eli, keluarga kita sudah tamat," jawab Felix singkat sambil pergi meninggalkan istrinya. Alex tidak ingin lagi mendengar keluh kesah tidak berguna dari mulut istrinya. Walau bagaimanapun, pelayannya itu sudah sangat membantu perekonomian keluarga Danu yang sudah diambang kehancuran. Di dalam mobil, Eliana terlihat gelisah dengan tatapan mata yang tidak fokus.
Jemari tangannya terus meremas ujung pakaian, seolah sedang menahan sesuatu. Dengan susah payah Eliana berkata pada David sambil menunjuk ke depan. Tolong turunkan aku di sana." Setelah mengatakannya, Eliana segera memalingkan muka ke samping kiri, merasakan perasaan tidak nyaman di seluruh tubuhnya. "Untuk apa?" tanya David dengan acuh. Kakinya masih menginjak pedal gas. Tidak ada niatan untuk mengikuti keinginan Eliana. "Cepat turunkan aku di depan," pinta Eliana lagi sedikit menaikkan nada suaranya. Ia tidak tahan dengan reaksi yang muncul dari makanan yang tadi dia makan. Tubuhnya sekarang terasa panas dan gatal. Di leher dan dadanya sudah mulai tumbuh bintik-bintik merah yang sangat banyak. "Kau mau pergi kemana? Mengapa ingin turun di pinggir jalan?" David masih bertanya sambil melajukan mobilnya, sama sekali tidak mengikuti keinginan Eliana. Akhirnya, Eliana pun tidak tahan. "Cepat turunkan aku sekarang. Apa kau tidak bisa mendengarku? Tuan David, apa Anda begitu sulit mendengar permintaan orang lain? Hanya menghentikan mobilmu di depan, apa susahnya?" "Eliana, kau berani berteriak di depanku?" serga David tidak terima. "Apa seperti ini sifat aslimu, hah? Kasar dan pemarah. Pantas saja tadi ayahmu, kau piak cerewet. Tidak bisakah kau diam dan injak saja pedal remmu?" potong Eliana tanpa rasa segan lagi. Ia sungguh tidak tahan dengan tubuhnya yang sudah mulai bergetar hebat. Akhirnya, kesabarannya pun habis. Tanpa berbicara lagi, David segera membanting setir ke kiri, lalu menginjak pedal rem dengan kuat sesuai keinginan Eliana. Setelah mobil berhenti, Eliana benar-benar membuka sabuk pengamannya dan turun. Baru saja kakinya menyentuh ke tanah dan pintu baru ditutup. Tiba-tiba, mobil itu melaju dengan kencang meninggalkan Eliana di pinggir jalan. Sudahlah. Eliana tidak peduli pria itu marah ataupun tidak. Ia hanya tidak ingin David tahu bahwa dirinya memiliki alergi yang cukup parah dengan makanan laut. Jika sampai David tahu bahwa Nosi sengaja ingin membuat alergi Eliana kambuh, bagaimana? Apa yang akan David pikirkan tentang keharmonisan keluarga Danu? Seorang ibu tega membuat anaknya sakit. Apakah David akan curiga dengan status ibu dan anak itu? Tidak ingin terus memikirkan hal itu, Eliana segera menghentikan taksi. Ia masuk ke dalam mobil dan menyebut nama rumah sakit swasta pada sopir itu. Di kantor perusahaan Demino, 20 orang sedang duduk di ruang rapat dengan suasana tegang. Pasalnya, David, sang pemimpin rapat, mengeluarkan aura kemarahan yang cukup kuat selama berada di sana. Tatapannya begitu dingin dan suaranya sangat menakutkan. "Maaf Tuan, beri saya kesempatan satu kali lagi untuk merevisi isi proposal ini. Saya berjanji, kali ini tidak akan mengecewakan Anda," ucap pria berusia 40 tahun itu dengan tubuh bergetar. Ia melihat David dengan perasaan takut. Brak! Terdengar suara berkas yang dilempar ke atas meja diiringi suara tegas dari mulut David. "Mundurlah. Kau sudah 3 kali memperbaiki isi proposal ini, namun tetap saja hasilnya buruk. Jika di antara kalian ada yang mempunyai ide lebih baik, silakan katakan pada asisten Edwin." Tambahnya lagi seraya bangkit berdiri. David menyatukan kancing jasnya, lalu pergi meninggalkan ruang rapat dengan ekspresi yang sangat dingin. Edwin yang dari tadi duduk di samping David segera mengambil alih untuk memimpin rapat.
Ia berpindah dan duduk di kursi kebesaran milik tuannya sambil menatap layar monitor yang ada di depannya. Ketika David masuk ke dalam ruang kerjanya, tiba-tiba ia melihat koper merah muda milik Eliana ada di ruangan itu. Padahal, koper itu sudah dibuangnya ke bak sampah yang ada di belakang gedung ketika turun dari mobil karena kesal pada wanita itu. Sialan, siapa yang membawanya kemari? Maki David sambil berjalan masuk ke dalam. Lalu ia duduk di meja kerjanya. Matanya masih memperhatikan koper itu dengan perasaan aneh. Teringat kembali tentang Eliana yang tadi turun dari dalam mobil setelah marah pada dirinya. Emosi David pun kembali naik. Sungguh sial, mengapa aku bertemu dengan wanita seperti dia? Awalnya terlihat sangat manis, baik dan lugu, tapi nyatanya dia seperti monster. Maki David sambil bangkit berdiri. David berjalan ke depan kaca besar sambil berkacak pinggang. Matanya memandang luas ke seluruh kota yang nampak sangat indah. Tiba-tiba, terlihat senyum jahat dari bibir pria itu sambil melihat bayangan dirinya di balik pantulan kaca di depannya. David berkata dengan penuh ancaman, "Enak saja pergi begitu saja setelah menjual dirimu pada keluarga kami. Aku pun belum sempat mencicipimu. Namun, kau sudah mau pergi. Hehe, lihat saja nanti. Setelah kutemukan, kau tidak bisa menghindar lagi." David melangkah dengan cepat keluar dari ruangan itu. Sebelum pergi, ia memberi perintah pada office boy untuk membuang kopernya lagi ke bak sampah yang ada di belakang gedung. Setelah itu, ia pergi mengendarai mobilnya meninggalkan gedung kantor menuju tempat di mana Eliana tadi diturunkan. Waktu berlalu cukup lama. Sudah berkeliling lebih dari 2 jam, namun David belum juga menemukan wanita itu. Kemana kau berlari? David memukul roda kemudi sambil mengeratkan gigi. Matanya menyapu ke setiap sudut jalan yang dilalui dengan penuh waspada. Awas saja, jika sampai kutemukan, aku akan menyiksamu sepanjang malam, hingga kau tidak bisa bangun di pagi. Ancam David masih dengan kesal. Setelah mengatakannya, entah mengapa, David merasakan adik kecilnya bereaksi ketika membayangkan tentang malam panjang bersama Eliana. Padahal, selama ini David merupakan seorang pria yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tidak mudah terpancing hanya dengan membayangkan hal seperti ini. Namun sekarang, sungguh sial. Hingga malam hari, David tidak kunjung menemukan wanita itu. Ia pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Ia ingin segera berendam air dingin untuk menghilangkan hawa panas pada dirinya. Ketika David baru selesai mandi, terdengar suara ketukan pintu diiringi suara panggilan. "Tuan, Tuan, apa Anda ada di dalam?" David mendengarnya. Itu adalah suara asistennya, Edwin. Dengan kesal, David segera membuka pintu kamar. Ia membentak ketika melihat Edwin berdiri di depan pintu. "Ada hal penting apa hingga kau datang ke kamarku semalam ini?" "Tuan, dari tadi Tuan Felix terus menghubungi ponsel Anda, tapi Anda tidak mengangkatnya." "Aku sedang mandi." "Tuan Felix barusan menghubungi saya. Katanya ada informasi penting yang..." "Diam," potong David dengan cepat. Ia tidak ingin mendengar ucapan Edwin tentang sahabatnya yang selalu membuat masalah dengannya. "Besok siang saja, lanjut katakan. Sekarang aku lelah, ingin istirahat. Tidak ingin mendengar curhatan dari Felix." Pintu kamar pun ditutup oleh David. "Tunggu, Tuan." Tiba-tiba, Edwin menahan pintunya dengan satu kaki. "Kata Tuan Felix,
Nona Eliana dirawat di rumah sakit.